Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya ingin mengupas tentang penyesat. Ya, pada pagi hari ini saya ingin mengupas tentang penyesat. Saya ingin berbicara khususnya kepada orang Kristen bahwa saudara masih tinggal di dunia ini. Belum di sorga. Ya, dan iblis pun masih tinggal di dunia ini. Jadi kita ini belum di sorga, masih di dunia. Dan iblis pun masih ada di dunia ini. Dan iblis ingin menyesatkan kita supaya kita nggak sampai ke surga. Itu maksudnya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin membuka siapa itu penyesat. Ya, kalau kita baca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7, saya bacakan ya. Jangan sesat. Itu ada tanda seru, berarti harus diperhatikan ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Galatia supaya jangan sesat. Karena apa? Kalau orang Kristen sesat, berarti dia mempermainkan Tuhan. Apa itu sesat? Sesat itu dari bahasa tersesat. Artinya nggak sampai tujuan. Ya, sesat itu dari kata tersesat, artinya nggak sampai tujuan. Itu maksudnya begini, saudara yang kekasih. Saudara kan ingin mati masuk surga. Ya, saudara ingin mati masuk surga. Ternyata setelah mati nggak masuk surga, masuknya ke neraka. Ini yang dinamakan sesat. Nggak sampai tujuan. Tujuan kita ingin mati masuk surga, ternyata nggak sampai ke surga, sampainya ke neraka. Ini yang sesat. Makanya ini sangat penting. Ya, saudara yang kekasih, siapa sih yang menyesatkan kita? Iblis. Iblis tahu bahwa kita ingin tinggal di sorga. Dia tahu semua orang Kristen itu pasti masuk sorga. Iblis tahu. Makanya iblis ingin menyesatkan orang Kristen supaya nggak masuk sorga. Tersesat, masuknya ke neraka. Itu maksudnya. Makanya Tuhan katakan, janganlah kamu sesat karena Allah tidak mau dipermainkan. Manusia yang pertama tersesat itu Adam dan Hawa. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 5, Adam dan Hawa disesatkan oleh iblis sehingga dia keluar dari Taman Firdaus. Saudara baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-23, saya ringkas saja ya. Kejadian 3 ayat yang ke-23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan dari Taman Firdaus, Taman Eden. Kenapa Adam dan Hawa diusir sama Tuhan? Karena dia lebih percaya dengan perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Iblis menyesatkan sehingga Adam dan Hawa tersesat. Dia keluar dari Taman Eden. Jadi orang yang tersesat itu adalah orang yang nggak tinggal di sorga. Itu maksudnya. Jadi Allah nggak mau saudara sesat. Allah nggak mau saudara tinggal di luar sorga. Maunya saudara nyampe ke sorga. Ya, dari zaman dulu saja sudah ada penyesat namanya iblis. Sekarang lebih banyak, saudara yang kekasih. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau Tuhan memakai manusia untuk menjadi hamba Tuhan, maka iblis memakai manusia untuk menjadi hamba iblis. Kalau Tuhan memakai manusia untuk membimbing jemaat bisa masuk surga, tetapi iblis, anak iblis ya, hamba iblis membimbing jemaat masuk ke neraka. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi,
penyesat itu sudah ada di dalam gereja. Kenapa penyesat itu masuk ke dalam gereja? Karena dia ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena di dalam gereja itu adalah kumpulan anak-anak Tuhan. Makanya iblis masuk ke dalam gereja ingin menyesatkan anak-anak Tuhan. Apakah sudah ada penyesat di dalam gereja? Sudah ada. Ya, kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama, ya, 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini penyesat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di sini dikatakan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu memasukkan ajaran sesat. Iblis memakai manusia, namanya hamba iblis. Hamba iblis itu masuk ke dalam gereja untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat. Supaya apa? Anak Tuhan mati nggak masuk surga, tetapi tersesat masuk ke neraka. Ini maksud ayat ini. Ini peringatan atau warning kepada semua orang Kristen bahwa penyesat sudah masuk ke dalam gereja, ingin menyampaikan ajaran sesat. Kalau saudara nggak mengerti masalah ini, maka saudara akan nggak masuk surga, tersesat, masuknya ke neraka. Siapa sih penyesat ini? Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, ini adalah orang-orang sesat atau pendeta-pendeta sesat yang mengajarkan ajaran sesat. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Beliam anak Bor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini adalah hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Saya ulangin lagi ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Jadi hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Alkitab ini, maka ia disebut penyesat. Dan penyesat inilah yang akan membawa umat Tuhan tersesat. Tadinya ingin masuk surga, ternyata tersesat masuk ke neraka. Nah, ajaran-ajaran firman Tuhan ini yang membawa kita ke surga. Tetapi ada hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, sehingga umat Tuhan tersesat. Itu maksudnya. Kalau saudara baca lagi ya, ini sangat penting saudara yang kekasih. Ini menyangkut surga dan neraka. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Ya, siapa penyesat itu? Ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi kepada muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi kepada kubangannya. Ini yang dinamakan penyesat. Penyesat itu adalah orang Kristen yang sudah dibersihkan dosanya, tapi dia melakukan dosanya lagi. Itu namanya keluar dari kebenaran Tuhan. Jadi orang Kristen yang keluar dari kebenaran Tuhan ya,
maka ia disebut seperti anjing yang makan muntahnya lagi. Kalau dosa kita sudah dikeluarkan sama Yesus, maka kita tidak boleh lagi makan dosa itu lagi. Kalau kita makan dosa itu lagi, maka kita seperti anjing yang makan muntahnya lagi. Keras ini, firman Tuhan ini keras. Jadi penyesat itu sudah ada di dalam gereja. Hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Apa benar ada hamba Tuhan yang membawa umat Tuhan ke neraka? Ada. Saya ngomong seperti ini sumbernya dari Alkitab semua. Kita baca Matius 23 ayat yang ke-13 ya. Kita baca secara mendetil ya. Matius 23 ayat 13. Nah, Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah hai ahli Taurat, hai orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Lompat lagi ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Jelas. Hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, dia akan membawa jemaatnya ke neraka. Hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, dia menutup pintu surga. Dan hamba Tuhan inilah yang dipakai Tuhan. Hamba Tuhan seperti inilah yang dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan itu susah. Dia harus tunduk dengan aturan Tuhan. Dia harus tunduk dengan ajaran Tuhan. Tetapi sayang sekali, banyak sekali hamba Tuhan tidak mau tunduk dengan ajaran Tuhan. Tidak mau tunduk dengan kebenaran Tuhan. Sehingga apa? Dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara yang kekasih, penyesat itu sudah ada di dalam gereja. Dia membunuh anak-anak Tuhan. Makanya ini warning bagi semua orang Kristen bahwa peringatan. Ternyata di dalam gereja sudah banyak penyesat. Kita baca di dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-15. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang dikatakan oleh Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Apabila kamu melihat pembinasa yang keji berdiri di tempat kudus, pembunuh keji loh. Yang dibunuh itu bukan secara fisik, saudara, tetapi secara roh. Apabila pembinasa sudah membinasa, berdiri di tempat kudus itu mimbar gereja. Mimbar gereja itu tempat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apabila tempat mimbar itu sudah diduduki oleh pembinasa, maka para pembaca harus memperhatikannya. Teman sayang, banyak yang gak mau memperhatikan. Banyak orang Kristen gak memperhatikan khotbah-khotbah pendeta. Sehingga apa yang dikhotbahkan pendeta, yes. Ini bahaya. Sehingga apa yang terjadi? Orang lebih percaya dengan pendeta daripada percaya dengan Alkitab.
Kalau saudara lebih percaya dengan pendeta daripada Alkitab, berarti saudara sudah disesatkan oleh hamba iblis. Hamba iblis adalah orang yang dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Saya harus menyampaikan masalah ini karena saya hamba Tuhan. Saudara masih tinggal di dunia ini, belum di sorga. Saudara, iblis pun masih ada di dunia ini. Iblis memakai hamba iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan di dalam gereja. Hamba Tuhan yang dipakai iblis itu fungsinya untuk menyesatkan anak Tuhan, supaya anak Tuhan itu tersesat, nggak sampai ke sorga, tapi sampainya ke neraka. Ayatnya sangat jelas tadi, Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Apa benar perkataan saya? Kita baca lagi Amsal. Kita baca Amsal 11 ayat yang ke-9. Saya bacakan biar jelas. Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Sangat kontras. Mulut orang fasik membinasakan sama manusia, tetapi orang benar menyelamatkan karena pengetahuan. Jadi pengetahuan firman Tuhan ini sangat penting untuk keselamatan kita. Kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara bisa disesatkan oleh hamba iblis. Karena mulut orang fasik itu membinasakan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, ini berbicara apabila orang fasik sudah di atas mimbar gereja, dia akan membinasakan umat Tuhan pakai mulutnya. Khotbah-khotbahnya itu bukan untuk membawa orang ke sorga, tetapi ke neraka. Jelas ya, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 1 ayat pertama, di situ dikatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini orang pinter. Karena banyak orang minta petunjuk sama orang fasik. Tapi Tuhan melarang, jangan sekali-sekali kamu mengikuti nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat pertama. Kenapa Tuhan melarang kita untuk mendengar nasihat orang fasik? Karena orang fasik itu menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Nah, orang fasik itu adalah orang pintar, mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia keluar dari kebenaran itu. Dia ngerti firman Tuhan, tapi dia tidak mau menjalankan firman Tuhan itu. Sehingga apa yang terjadi? Maka dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Jelas ya, orang fasik, mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Apabila pembinasa sudah berdiri di atas tempat kudus, mimbar gereja, maka saudara harus memperhatikan. Hamba Tuhan yang fasik adalah hamba Tuhan membinasakan umat Tuhan. Secara tidak sadar dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Jelas ya. Makanya saya perhatikan di akhir zaman ini banyak sekali orang Kristen gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan sudah 32 tahun lebih. Saya sering bergaul dengan orang-orang Kristen. Dan banyak sekali orang Kristen gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Puluhan tahun pergi ke gereja, tetapi gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Kenapa bisa gitu? Karena sudah disesatkan oleh hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Saya harus menerangkan ini dengan secara mendetail, karena ini soal sorga dan neraka. Ini bukan soal lu temen gua, lu saudara gua, lu adik gua, lu satu angkatan, kita sesama hamba Tuhan. Tidak ada hubungan itu. Ini soal hubungan sorga dan neraka. Nggak ada toleransi. Harus katakan yang benar ya benar,
katakan salah ya salah. Karena ini menyangkut surga dan neraka. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Siapa sih orang fasik itu? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat 53, di situ dikatakan, aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Saya ulangin lagi. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Dan orang fasik seperti inilah yang akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Ya enak dengarnya ya, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, apa betul orang fasik itu membinasakan umat manusia? Sudah jelas di Amsal 11 ayat 9, mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Jadi saudara yang kekasih, betapa bahayanya orang fasik itu di dalam gereja. Dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Kenapa dia masuk ke dalam gereja? Karena di dalam gereja itu banyak anak Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, mau nggak mau, suka nggak suka, enak nggak enak, saudara harus mengerti masalah ini. Karena ini menyangkut surga dan neraka. Kalau saudara masuk neraka, yang disiksa siapa? Saudara. Kalau saudara masuk surga, yang senang siapa? Saudara. Jadi saudara harus mengerti masalah ini. Bahwa penyesat sudah ada di dalam gereja. Saya nggak menjelekan pendeta. Saya nggak menjelekan hamba Tuhan. Saya ingin membongkar penyesat yang ada di dalam gereja. Terlalu banyak di dalam Alkitab ini kalau kita ngerti bahwa penyesat itu sudah tinggal di dalam gereja. Penyesat itu adalah orang yang nggak mau mengikuti jalan Tuhan. Penyesat adalah keluar dari ajaran Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 di situ dikatakan penyesat itu dia keluar dari ajaran Tuhan. Apakah sudah ada hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan? Sudah ada. Contohnya orang fasik. Orang fasik meninggalkan ajaran Tuhan. Apa sih ajaran Tuhan? Yaitu hukum Taurat. Tuhan mengajarkan hukum Taurat, tetapi orang fasik meninggalkan hukum Taurat. Orang fasik mengajarkan anak-anak Tuhan supaya tidak menjalankan hukum Taurat. Saudara perhatikan di akhir zaman ini banyak sekali hamba Tuhan yang mengajarkan kepada jemaatnya suruh tidak menjalankan hukum Taurat. Benar nggak? Dan hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan yang fasik. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi kalau saudara diajarkan sama hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sedang diajar oleh penyesat. Jelas ya? Saudara yang kekasih, mau nggak mau saya harus katakan ini terus. Karena di dalam gereja sudah terlalu banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tadinya masuk ke surga, karena disesatkan masuknya ke neraka. Kan sudah banyak saudara anak-anak Tuhan yang meninggal. Kan sudah banyak orang-orang Kristen yang meninggal. Kalau dia mengikuti nasihat orang fasik atau mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, maka pada waktu dia mati, dia tinggal di neraka. Karena dia sudah disesatkan oleh hamba Tuhan seperti ini. Mau gak mau, senang gak senang, saya harus mengatakan seperti ini. Di dalam Alkitab, di dalam Roma
Di dalam Roma, kita baca lagi, di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang akan dibenarkan. Saya ulangin lagi biar jelas ya. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Ini yang mengatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan Tuhan. Saudara kan sering diajarkan oleh pendeta, suruh nggak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara nggak benar di mata Tuhan. Saya ulangin lagi. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jelas ya. Jadi kalau saudara diajar hamba-hamba Tuhan yang mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru, zaman kasih karunia, berarti saudara sudah disesatkan oleh hamba Tuhan itu. Kalau saudara diajarkan supaya nggak usah menjalankan hukum Taurat, berarti saudara tidak benar di mata Tuhan. Karena ayat di dalam Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Apakah saudara diajarkan di dalam gereja suruh menjalankan hukum Taurat? Kebanyakan, setahu saya, banyak sekali hamba Tuhan mengatakan nggak usah menjalankan Taurat lagi, karena hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Nggak usah menjalankan Taurat lagi, karena itu perjanjian lama. Sekarang zaman kasih karunia. Kalau itu diajarkan sama hamba Tuhan, berarti dia adalah hamba Tuhan yang fasik, sedang menuju kebinasaan. Kita baca lagi di dalam Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Itu tanda seru. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini Rasul Paulus katakan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Ini Rasul Paulus lo katakan. Bukan kata saya. Jadi kenapa Rasul Paulus mengatakan seperti ini? Karena ada yang ingin mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Kita cukup dengan iman masuk surga. Padahal Rasul Paulus dikatakan bahwa jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Jadi Rasul Paulus saja tidak membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia meneguhkan. Meneguhkan itu artinya mengajarkan hukum Taurat. Sekarang saya ingin katakan, saya jujur apa adanya. Apakah ada hamba Tuhan yang mengajarkan untuk menjalankan hukum Taurat? Setahu saya banyak sekali hamba Tuhan yang membatalkan hukum Taurat. Kalau hamba Tuhan sudah membatalkan hukum Taurat, berarti dia keluar dari ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan, malah diteguhkan. Roma 3 ayat 31. Makanya saya ingin membongkar tentang penyesat. Penyesat sudah masuk ke dalam gereja. Apa itu penyesat? Penyesat itu adalah pendeta-pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Itu yang dinamakan penyesat. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan.
malah diteguhkan. Roma 3 ayat 31. Tetapi penyesat mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Hukum Taurat sudah dibatalkan sama pendeta-pendeta sesat. Jelas kan di sini ayatnya, Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami menukuhkan. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan, pendeta yang melawan perintah Tuhan. Perintah Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan, malah diteguhkan. Ini saya katakan kebenaran. Kalau pendeta yang sudah nggak mau mengajarkan kebenaran, maka dia sudah jadi penyesat di dalam gereja. Makanya ada orang yang mendengar firman Tuhan bukan masuk ke sorga, masuk yang ke neraka. Karena apa ya? Karena dia tidak mengikuti ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan, hukum Taurat tidak dibatalkan, tapi diteguhkan. Jadi saudara yang kekasih, ini sangat mengerikan kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan. Kita baca lagi dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-18, saya bacakan ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ternyata orang fasik sama orang berdosa itu sama. Di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini firman Tuhan loh yang katakan. Kalau orang sudah benar aja hampir saja nggak diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa, pasti nggak diselamatkan. Orang fasik tadi kita lihat, Mazmur 119 ayat 53. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Saya bacakan, biar jangan salah paham. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Ternyata orang fasik itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Kalau hamba Tuhan, gereja meninggalkan hukum Taurat, dia nggak diselamatkan, itu maksudnya. Tapi sayang saudara yang kekasih, di dalam gereja banyak hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan Taurat Tuhan. Dia meninggalkan Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 50. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Berarti Tuhan marah sama hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Gusar itu kan marah. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Aku gusar. Tuhan marah kepada orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan, itu Tuhan gusar, Tuhan marah. Ya saudara yang kekasih, kalau saudara ngerti kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dipimpin oleh orang fasik, kalau saudara dipimpin sama pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, Tuhan marah sama saudara. Itu yang dikatakan Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Jangan sesat, jangan meninggalkan hukum Taurat, itu maksudnya. Orang yang meninggalkan ajaran Tuhan, itu dia menjadi tersesat. 2 Petrus 2 ayat 15. Ya, saya baca lagi ya, diulang-ulang ya. Ini penting karena ini soal sorga dan neraka. 2 Petrus 2 ayat 15. Saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Jalan yang benar itu apa, saudara yang kekasih?
Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Ternyata adalah orang sesat itu adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Karena Taurat itu adalah benar di mata Tuhan. Roma 2 ayat 13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan. Kalau saudara tidak mau melakukan hukum Taurat, maka saudara akan tersesat. 2 Petrus 2 ayat 15. Karena mereka meninggalkan kebenaran itu. Jalan kebenaran itu Taurat. Karena mereka meninggalkan jalan kebenaran, meninggalkan Taurat, maka tersesatlah dia. Berapa banyak pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Berapa banyak pendeta yang gak mau menjalankan Taurat? Banyak. Kalau orang benar aja hampir gak diselamatkan. Hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang fasik dan orang berdosa. Jadi kalau khotbah itu gak boleh main-main. Harus ada datanya. Semua pemberitaan firman Tuhan yang saya dapatkan dari A1, yaitu dari Alkitab. Jadi saudara yang kekasih, penyesat itu sudah ada di dalam gereja. Siapa penyesat itu? Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Itulah namanya penyesat di dalam gereja. Hamba Tuhan kan khotbah, tetapi dia gak mau menjalankan hukum Taurat. Dia menjadi penyesat. Dan penyesat inilah yang membawa saudara masuk ke dalam neraka, bukan ke sorga. Apabila penyesat sudah berdiri di tempat kudus, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, apabila orang fasik sudah berdiri di atas mimbar gereja, maka dia akan membinasakan umat-umat Tuhan. Saudara mau mati masuk surga apa masuk neraka? Saudara mikir, pendeta saudara menjalankan hukum Taurat atau enggak? Pendeta saudara orang fasik apa bukan? Kalau pendeta saudara orang fasik, saudara mengikut dia, saudara sedang berjalan menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayatnya ke-6. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia sedang menuju ke neraka. Itu maksudnya. Saya khotbah gak mau muter-muter. To the point. Saudara masih ada di dunia ini. Iblis pun masih ada di dunia ini. Dia ingin menyesatkan saudara supaya saudara nggak sampai ke surga. Siapa yang dipakai iblis untuk menyesatkan anak Tuhan? Yaitu pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya sadar kalau saya khotbah ini banyak yang nggak terima. Kenapa? Karena banyak sekali pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya gak melawan pendeta. Saya gak melawan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Tetapi saya memberitakan isi hati Tuhan. Hati-hati dengan orang fasik. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Apakah sudah ada orang fasik di dalam gereja? Banyak. Sekarang ini gereja adalah darurat. Darurat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat tidak dibatalkan. Malah diteguhkan. Kalau saudara baca Matius 5 ayat 17-19. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak membatalkan hukum Taurat, malahan aku meneguhkan. Itu Rasul Paulus katakan. Yesus katakan lebih jelas lagi, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Matius 5 ayat 17-19. Barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, dia akan masuk neraka. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, dia akan masuk surga. Jelas.
Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk surga. Yang mempersulit kita masuk surga adalah penyesat, pendeta yang khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Dialah yang membuat kita gagal masuk surga. Sehingga kita tersesat. Tadinya kita mau masuk surga, ternyata masuknya ke neraka. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Sudah terlalu banyak penyesat berada di dalam gereja. Saya susah sekali untuk memberitakan Injil di dalam gereja. Karena dihalang-halangi oleh pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya menjalankan hukum Taurat. Sehingga saya susah sekali untuk khotbah di dalam gereja sama pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi berlawanan. Saya menganjurkan saudara menjalankan hukum Taurat, tetapi banyak sekali hamba Tuhan mengatakan tidak perlu lagi hukum Taurat, cukup percaya saja masuk surga. Kalau saudara lebih percaya dengan perkataan pendeta saudara, percaya saja masuk surga, nanti dibuktikan apakah benar saudara sampai ke surga. Kalau menurut Alkitab, orang yang menjalankan hukum Taurat masuk surga, orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat masuk ke neraka. Selesai. Saudara jelas dengar khotbah saya. Saya tidak akan muter-muter. Jelas, katakan putih-putih, katakan merah-merah. Itu khotbah saya. Jadi saya nggak mau khotbah pakai abu-abu, nggak pakai tafsir lagi. Saya katakan, kalau saudara menjalankan hukum Taurat, saudara mati. Saudara benar di mata Tuhan. Karena di dalam Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Kalau saudara mati menjalankan hukum Taurat, maka di mata Tuhan saudara benar. Saudara mau benar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Ya, saudara mau benar di mata Tuhan atau benar di mata pendeta? Kalau saudara ingin benar di mata Tuhan, jalankan hukum Taurat. Tuhan tidak pernah menjamin umatnya masuk surga. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan Tuhan pun tidak pernah menjamin hamba Tuhan atau pendeta masuk surga. 1 Korintus 9 ayat 27. Rasul Paulus mengatakan, jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Tidak menjamin orang yang memberitakan Injil diterima Tuhan di surga. Tergantung khotbahnya. Kalau khotbahnya mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dia diterima di surga. Tetapi kalau ngajarnya nggak sesuai dengan firman Tuhan, dia ditolak Tuhan masuk surga. Rasul Paulus sadar, kalau dia nggak menjalankan hukum Taurat, dia ditolak Tuhan. Jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri tolak. Makanya di dalam Roma 3 ayat 31, Rasul Paulus mengatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Sama sekali tidak, bahkan kami meneguhkannya. Jelas ya khotbah saya. Saya jujur jarang sekali khotbah di gereja. Karena di gereja sudah terlalu banyak orang-orang fasik. Pendeta-pendeta fasik. Pendeta-pendeta fasik pasti tidak terima dengan YouTube saya ini. Terserah. Itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tanya sekali lagi kepada saudara, khususnya orang Kristen. Saudara mau mati masuk surga atau neraka? Kalau saudara ingin masuk surga, saudara ikuti apa yang dikatakan Alkitab. Bahwa hukum Taurat itu benar di mata Tuhan. Dan hukum Taurat tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang fasik. Pendeta-pendeta fasik. Pendeta-pendeta
yang keluar dari ajaran Tuhan, dialah yang membatalkan hukum Taurat. Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Roma 3 ayat 31. Kita baca ulang lagi, biar lebih jelas, karena ini menyangkut sorga dan neraka. Roma 3 ayat yang ke-31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Ini Rasul Paulus yang katakan, bukan saya. Rasul Paulus saja nggak berani membatalkan hukum Taurat. Kok ini hamba Tuhan berani membatalkan hukum Taurat? Kita baca lagi di dalam Matius 5. Yesus lebih jelas lagi katakan ini. Matius 5 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Ayat Matius 5 ayatnya ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini perkataan yang punya sorga, bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Berarti sampai sekarang masih berlaku, karena dunia belum lenyap. Ini perkataan yang Yesus katakan loh, valid ini. Perkataannya pasti bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi yang jadi masalah, kenapa banyak sekali hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi? Berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus, hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Tetapi ajaran pendeta fasik, hukum Taurat tidak berlaku lagi. Jadi saudara mau ngikuti perintah mana nih? Perintah Tuhan Yesus atau perintah pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Itu yang menentukan saudara masuk surga atau neraka. Jangan salah memilih. Kalau saudara memilih pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara sedang berjalan menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat ke-6. Orang fasik sedang menuju kebinasaan. Sekarang ini saudara yang kekasih, sebanyak sekali orang Kristen yang sudah mati toh. Banyak orang Kristen yang mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, sudah banyak yang mati toh. Mereka kemana? Kalau menurut Alkitab ya, bukan saya ya. Menurut Alkitab, orang Kristen yang mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia binasa, dia tersesat, dia nggak sampai ke surga, tetapi sampainya ke neraka. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak mau dipermainkan. Sesat itu artinya nggak sampai ke surga. Kalau orang Kristen mati nggak sampai ke surga, berarti dia tersesat, sampai ke neraka. Kenapa dia sampai ke neraka? Mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, jelas ya. Firman Tuhan ini jelas. Jangan mengandalkan iman tapi nggak ngerti kebenaran. Itu buta. Percaya saja masuk surga. Percaya sama siapa? Percaya sama pendeta? Percaya sama Yesus? Yang mau dipercaya apanya sama Yesus? Orang Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Mulutnya saja percaya sama Yesus, tapi nggak ngerti kebenaran. Itu namanya bodoh. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena bodoh, nggak ngerti kebenaran. Mulutnya saja, gue percaya Yesus pasti masuk surga. Percaya sama siapa? Sama Yesus. Yesus ngomong apa? Yesus katakan hukum Taurat sampai dunia lenyap. Percaya nggak saudara? Saudara percaya nggak? Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Saudara orang Kristen toh? Saudara kan pendeta toh? Saudara percaya nggak dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap? Percaya nggak? Kalau saudara nggak percaya sama Tuhan Yesus, gimana? Tapi ngomongnya beriman. Iman itu artinya percaya dengan perkataan Tuhan Yesus.
Kalau saudara nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus, berarti saudara nggak beriman. Itu yang saya sering katakan, banyak orang Kristen, bahkan pendeta, nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Jelas ya? Pada pagi hari ini saya ingin katakan kepada saudara, ini soal sorga dan neraka, nggak boleh main, bahaya. Kalau saudara disesatkan oleh pendeta yang nggak benar, resiko ambil sendiri. Saya hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya nggak bisa memaksa saudara. Saya menjalankan Taurat karena saya ingin tinggal di sorga. Kata Alkitab nih, orang yang menjalankan hukum Taurat tinggal sorga yang paling atas. Saya mati mau tinggal di sorga yang paling atas. Matius 5 ayat 17-19. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat, dia tinggal di sorga yang paling atas. Barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, tinggal sorga yang paling bawah, yaitu neraka. Kalau mati kan hanya ada 2 tempat, di sorga atau di neraka. Betul nggak? Nggak ada 3 tempat. Kalau kita mati hanya 2 tempat, di sorga atau di neraka. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, pasti masuk sorga. Kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, pasti masuk neraka. Selesai. Saudara yang kekasih, jangan mau dengar khotbah yang enak didengar, tapi mengandung racun. Khotbah saya ini nggak enak saudara yang dengarnya, tapi ini kebenaran. Kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Pendeta-pendeta yang nggak menjalankan perintah Tuhan. Pendeta yang nggak percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau dia mati, kira-kira masuk surga nggak? Pendeta, saya kesel kadang-kadang lihat pendeta yang melawan perintah Tuhan. Pendeta yang nggak percaya dengan perkataan Tuhan. Kalau dia mati, masuk surga nggak? Saudara mikir, apa perkataan Tuhan? Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Itu perkataan Tuhan. Pendeta percaya nggak dengan perkataan Tuhan Yesus? Kebanyakan nggak percaya. Yesus katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Banyak sekali pendeta nggak percaya omongan Yesus. Dengan 1000 macam alasan. Nanti kalau masuk neraka, nangis. Saya pernah berdebat sama hamba Tuhan. Saya sendiri lawan 147 hamba Tuhan. Ada yang gelar yang dokter, S3, S2, ada yang jadi dosen. Mereka semua katakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Itu perjanjian lama. Sekarang zaman kasih karunia. Hukum Taurat sudah digenapi oleh Yesus. 1000 macam alasan dia katakan. Tapi saya bilang, kalau Yesus katakan hukum Taurat sampai dunia lenyap, saudara mau melawan perintah Tuhan, mereka diam. Tapi mereka masih kukuh mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Dan mereka mengajarkan jemaatnya nggak usah melakukan hukum Taurat lagi. Itu 147 hamba Tuhan. Ada yang gelar doktor, dosen, dan lawan saya sendiri. Saya dibully abis. Saya bilang, oke, seandainya saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, terserah. Saya bilang, nggak usah menjalankan hukum Taurat, terserah, urusan kalian. Tetapi kalian tidak boleh mengambil uang perpuluhan dari jemaat. Tambah marah dia. Karena apa? Karena hukum Taurat, perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, saya bilang, kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, jangan ambil uang perpuluhan. Karena uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Ya, kita baca di dalam Ibrani. Bentar ya.
Sebentar. Ini sangat penting. Nah, dia ulang lagi ya. Banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Lawan saya sendiri. Saya menjalankan Taurat, dia nggak menjalankan Taurat. Itu urusan dia sama Tuhan. Saya bilang kalau kalian nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalian nggak boleh ngambil uang perpuluhan dari jemaat. Karena apa? Uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Saudara kan nggak mau menjalankan hukum Taurat, toh? Berarti saudara nggak boleh ngambil uang perpuluhan, toh? Karena uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Maksudnya ngerti ya? Di dalam Ibrani 7 ayat yang kelima. Ini. Uang perpuluhan bagian dari hukum Taurat. Saya dasarnya ada. Ibrani 7 ayat yang kelima. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persembahan perpuluhan dari umat Israel. Jelas ya, saya ulangin lagi ya. Ibrani 7 ayat yang ke-5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persembahan perpuluhan dari umat Israel. Jadi ini sangat ricuh. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi uang perpuluhan dia ambil dari jemaat. Mulutnya nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tetapi kalau Tauratnya ada uang, itu dijalankan. Kalau hukum Taurat nggak ada uang, nggak berlaku. Kalau hukum Tauratnya mengandung uang, hukum Taurat berlaku. Ini orang licik. Hamba Tuhan seperti ini licik. Main dua kaki dia. Kalau hukum Taurat nggak ada uangnya, nggak berlaku lagi. Tapi kalau hukum Taurat ada uangnya, berlaku. Kan ngebodohi jemaat. Jemaat digoblok-goblokin dengan ajaran-ajaran seperti ini. Yang jadi masalah, apakah Tuhan bisa dibohongi? Apakah Tuhan bisa digoblokin? Tidak bisa. Tuhan tidak bisa digoblokin. Makanya saya buka ini rahasia kebenaran firman Tuhan. Di dalam gereja sudah terlalu banyak penyesat-penyesat ingin menyesatkan anak Tuhan. Sebelum saudara meninggal, saudara cek pendeta saudara penyesat bukan? Sebelum saudara meninggal, saudara cek pendeta saudara menjalankan hukum Taurat tidak? Kalau pendeta saudara nggak menjalankan hukum Taurat, tinggal saudara mati, tinggal di sorga yang paling bawah, yaitu neraka. Sebelum mati, saudara introspeksi. Saya nggak menjelekkan pendeta, saya nggak menjelekkan hamba Tuhan, saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan isi hati Tuhan. Bahwa orang yang nggak menjalankan hukum Taurat, sekalipun dia itu pendeta, dia nggak bisa masuk surga. Dia sedang menuju kebinasaan. Orang fasik adalah orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Pendeta yang meninggalkan Taurat Tuhan itu disebut orang fasik. Amsal 11 ayat 9. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Pendeta yang meninggalkan hukum Taurat, dia membinasakan anak-anak Tuhan. Nanti kalau dia mati, urusannya dia sama Tuhan. Mungkin di dunia ini dia masih bisa ketawa-tawa. Mungkin di dunia ini dia masih bisa senang-senang menyesatkan anak-anak Tuhan. Tetapi nanti kalau dia mati, dia akan bertanggung jawab membawa anak Tuhan masuk neraka. Matius 23 ayat 15. Kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan. Setelah dia bertobat, dia penghuni neraka. Pendeta yang gak mau mengajarkan hukum Taurat,
dia membawa anak Tuhan ke dalam neraka, bukan ke surga. Jelas khotbah saya. Jelas. Saya khotbah ini terus karena ini firman Tuhan. Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenarannya salah. Kebenarannya salah itu yang membawa kita gagal masuk surga. Saudara sering mendengar khotbah yang salah, nggak usah menjalankan Taurat Perjanjian Lama. Sekarang zaman kasih karunia, Taurat sudah digenapi oleh Yesus. Saudara sering mendengar khotbah seperti itu toh. Kalau itu dikhotbahkan terus-terus, maka saudara akan dibawa ke dalam kebinasaan. Itu yang saya katakan. Berpuluh-puluh tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenarannya salah. Kebenarannya salah itu yang menyesatkan kita. Tadinya kita mau ke surga, ternyata kita tersesat ke neraka. Penting enggak ini? Penting. Saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini melalui Alkitab. Firman Tuhan yang seperti saya khotbahkan ini, itu sangat susah sekali dikhotbahkan di gereja. Makanya saya khotbah lagi di YouTube ini. Kalau saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Kalau saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Jangan sampai saya meninggal, saya bawa kebenaran firman Tuhan sampai ke kubur. Saya nggak mau. Makanya saya taruhlah firman Tuhan di YouTube ini. Saya nggak mau menang sendiri. Saya nggak mau benar sendiri. Saya ingin kita benar bersama-sama. Saya nggak mau pergi ke sorga sendiri. Saya ingin pergi ke sorga bersama saudara. Makanya saya sampaikan ini di YouTube. Kenapa saya sampaikan khotbah ini di YouTube? Karena gereja banyak sekali yang nggak mau terima saya. Nggak masalah. Gereja nggak menerima saya. Nggak masalah. Yang penting Yesus yang menerima saya di sorga. Saya banyak dibully sama pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tidak masalah. Saya ingin katakan sekali lagi, kalau saudara meninggal, pendeta saudara hanya mengantar sampai ke kuburan. Ya, kalau ada orang Kristen mati, pendetanya nganterin sampai kuburan doang. Tapi yang bisa mengantar saudara mati masuk surga, sampai ke surga, itu Yesus. Yesuslah yang membawa kamu. Kalau saudara meninggal nih, pendeta saudara nganterin sampai kuburan toh. Nggak sampai kemana-mana lagi. Tetapi kalau saudara meninggal, Yesus yang mengantar saudara sampai ke surga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Aku akan membawa kamu supaya di mana aku ada kamu pun berada. Lukas 23 ayat 43. Yesus katakan di sebelah Yesus waktu Yesus mati. Hari ini juga engkau bersamaku. Bersama Yesus ke Firdaus. Saudara mau diantar sama pendeta atau mau diantar sama Yesus? Nanti kalau saudara mati nih, saudara mau diantar sama pendeta saudara atau mau diantar sama Tuhan Yesus? Kalau saudara mau diantar sama Tuhan Yesus, maka saudara nyampe ke surga. Kalau saudara diantar sama pendeta saudara, paling sampai kuburan. Jelas ya? Kalau saya mati, saya nggak mau diantar sama pendeta. Saya mau diantar sama Yesus sampai ke surga. Gimana caranya supaya saya mati diantar Tuhan Yesus sampai ke surga? Ikuti perintah Tuhan Yesus. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau ini saudara pegang, maka pada waktu saudara mati, saudara pun akan dibawa Tuhan ke rumah Bapa yang di surga. Saya katakan lagi, kalau orang Kristen mati, pendeta hanya mengantar sampai kuburan. Tetapi kalau Yesus menghantarnya sampai ke surga. Saudara pilih, mau diantar Tuhan Yesus atau mau diantar sama pendeta kalau saudara mati. Kalau saudara mau
di antar Tuhan Yesus sampai ke sorga, ikuti perintah Tuhan. Hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama pergi ke surga. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarin kami tentang penyesat. Tuhan, kami tidak mau jadi tersesat. Kami ingin mati masuk surga. Kami tidak mau tersesat sampai ke neraka. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar khotbah saya ini. Dan berkati saya juga yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.